Konnichiwa, selamat siang teman-teman semua. Bertemu kembali di Komin Channel, berbagi cerita kehidupan Jepang. Oh ya, apa kabar semuanya? Kalau saya di Jepang sekarang ini ya, masih dalam suasana musim gugur. Ya, di akhir-akhir musim gugur itu ya sedikit demi sedikit cuacanya agak mulai mendingin di pagi hari dan di malam hari. Dan daun-daun juga agak mulai berguguran, warnanya sudah mulai agak kekuning-kuningan dan kemerah-merahan itu, bermacam-macam lah. Ini saya ada di kebun kesukaan saya, ini labu siam yang saya tanam setiap tahun. Oh ya, tapi hari ini saya bukan mau bercerita tentang labu siam. Saya mau sedikit bercerita fenomena-fenomena yang terjadi di Jepang akhir-akhir ini ya. Dimana ya perekonomian sedikit merosot gitu ya di Jepang. Ya walaupun merosot, tapi Jepang merupakan negara yang sudah negara maju ya, tidak seperti negara-negara di Afrika begitu, ataupun negara-negara di Asia Tenggara. Di Jepang masih jalan ya normal-normal kalau kita lihat dari kacamata negara berkembang begitu. Tapi kalau di sini kita bandingkan dengan di tahun 80-an, katanya di Jepang itu mengalami bubble begitu ya, perekonomian yang bagus-bagus, masa keemasannya itu. Kalau dibandingkan dengan itu, Jepang sekarang mengalami kemerosotan, di mana yen itu ya, nilai tukar yen yang sangat jeblok begitu. Jadi semuanya ya menjual yen dan beralih ke dolar. Jadi dolarnya sama yen ini ya, dolarnya terus meningkat. Di samping itu juga saya bercerita kemarin di video yang lalu itu ya, Jepang juga mengalami inflasi, kenaikan harga-harga barang itu, terutama di harga minyak bakar dan minyak terutama untuk kendaraan bermotor gitu ya, juga mengalami peningkatan pesat. Nah, di sana ada fenomena-fenomena yang sangat mencolok ya akhir-akhir ini, di mana kita melihat orang-orang muda di Jepang yang di bawah umur 30 tahun begitu ya, itu di Jepang mengenal dengan sistem ada working holiday ya. Jadi sambil bertamasya dia bisa bekerja di negara lain itu ya. Ya, karena ada kemerosotan yen dengan dolar begitu. Jadi kebanyakan orang-orang muda itu memilih bekerja di luar negeri begitu, seperti di Kanada, Australia, Selandia Baru, New Zealand, ataupun negara tetangga seperti di Korea Selatan, bukan Korea Utara ya, atau di Cina juga mungkin ada mungkin ya. Nah, itu karena nilai tukar yennya agak rendah begitu ya, sehingga kalau bekerja di Jepang itu tidak ada peningkatan gaji, yang notabene ya kalau Jepang itu sudah 30 tahun tidak ada peningkatan gaji sama sekali katanya. Ya, saya mengalami di sini, saya sudah tinggal di sini selama 19 tahun ya, sudah hampir 20 tahun lah begitu. Jadi tidak ada peningkatan. Bahkan ya cenderung sekarang bonus itu di cut gitu ya. Dari sumbangan atau subsidi itu juga dipotong gitu, untuk pemerintah, karena ya perekonomian agak sedikit merosot begitu. Nah, apa hubungannya cerita saya ini dengan Indonesia begitu ya? Saya mempunyai pemikiran yang kalau Indonesia menjadi negara maju begitu ya, niscaya orang-orang Jepang pun mungkin ke Indonesia mungkin ya untuk bekerja begitu. Padahal sekarang kita orang Indonesia ataupun orang-orang Tonan Asia, itu Asia Tenggara begitu ya, orang-orang Asia Tenggara itu ya banyak masih bekerja di Jepang untuk mengais rezeki ya, karena nilai tukar rupiah untuk yen itu masih jauh ya, masih 10 kali lipatnya begitu ya. Tapi kalau orang Jepang melihat bahwa di Jepang itu ya ekonominya begitu-begitu saja, tidak begitu bagus ya. Itu sedikit fenomena baru yang ada di Jepang, dan mungkin kedepannya juga ya di Jepang mungkin tidak ada peningkatan yang signifikan, tidak ada ya, cenderung ke menurun, karena penduduknya semakin sedikit begitu ya, yang tua-tuanya semakin banyak, jadi yang muda-mudanya yang kreatifnya sedikit rendah begitu. Jadi ya ekonominya tidak bisa ditopang. Nah, lain hal dengan kita Indonesia yang muda-mudanya banyak begitu ya, orang tuanya sedikit. Jadi seperti piramid begini ya, orang tuanya di atas, orang mudanya di bawah. Jadi yang banyak itu orang muda.
Jadi saya sangat berharap dan ya pasti begitu di 10 tahun ke depan Indonesia menjadi suatu negara yang maju begitu, dari segala ekonomi juga dari segala SDM ya, sumber daya manusianya, sehingga kita juga bisa bersaing di global begitu, di dunia. Ya seperti saya sekarang tinggal di sini, kadang-kadang ya masih ada cap begitu bahwa orang-orang tunan Asia gitu, orang Asia Tenggara itu masih levelnya rendah begitu ya. Jadi itu bisa kita balikkan sebenarnya begitu. Jadi ya sama, bukan bicara masalah membalak-balikkan keadaan, tapi begitulah ceritanya kalau Jepang itu sekarang sedikit down gitu, dan Indonesia mungkin sekarang akan naik begitu. Saya berharap, dan sebagai orang Indonesia saya sangat akan merasa senang dan ya berdoa untuk di tahun 2045 menjadi negara maju. Sekian itu saya dulu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan, menjaga lingkungan dengan membuang sampah di tempat begitu ya, jangan sembarangan, dan tetap semangat. Sayonara.